Alkisah di Taman Doa Bumi Maria sareng para rasul. Seorang pemuda berjalan sendirian. Pemuda ini hendak pulang ke rumah setelah bermain layang-layang. Dalam perjalanannya itu, tiba-tiba ia melihat dompet berwarna hitam. Dompet siapakah ini? Coba aku periksa. Ia pun menengok ke kiri dan ke kanan. Wow, ada uang banyak. Tiba-tiba, iblis menghasut hatinya. Ambil dompet itu dan pakailah uangnya. Malaikat berkata, Jangan diambil. Pergilah ke mall, nonton, belanja, gunakanlah uang itu dan bersenang-senanglah. Jangan diambil, anakku. Jangan, simpanlah. Kembalikanlah dompet dan uangnya kepada pemilik. Kembalikan, karena itu bukan milikmu. Ha, dasar bodoh. Cepat, ambil dan pergilah ke mall. Jangan diambil, anakku. Kembalikanlah. Upahmu besar di surga. saudara-saudari terkasih, apa yang harus dilakukan oleh pemuda ini? Mengikuti suara iblis, mengambil dompet dan menggunakan uangnya untuk bersenang-senang, atau mengikuti suara malaikat, mengembalikan dompet dan uangnya kepada pemilik dompet itu. Saudara-saudari, Anda pun bisa menjawab di dalam hati Anda masing-masing. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hati nurani adalah suara dalam batin manusia yang menggerakkan untuk berbuat baik dalam aneka keadaan dan menghindari kejahatan. Pada saat yang sama, hati nurani adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hati nurani, Allah berbicara kepada manusia. Hati nurani adalah suara dalam batin, tempat Allah menyatakan dirinya kepada masing-masing pribadi manusia. Allah adalah menjadi nyata dalam hati nurani. Saudara-saudariku, sebagaimana contoh pemuda di awal, di mana ia dihadapkan dua pilihan. Ketika ia menemukan sebuah dompet dan di dalamnya terdapat uang dan identitas. Pilihan yang pertama, apakah ia mengikuti suara iblis yang menghasut untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang, atau sebaliknya, pilihan yang kedua, di mana suara hati nurani diwakili oleh malaikat yang menyatakan di dalam diri dan batin pemuda tersebut untuk tidak mengambilnya, tetapi mengembalikan dompet dan isi uangnya kepada pemiliknya. Saudara-saudari,
kita pun selalu dihadapkan dua pilihan ketika kita melakukan tindakan sesuatu di dalam hidup kita. Allah selalu berbicara di dalam hati nurani kita. Allah selalu mengarahkan hal kepada yang kebaikan, kepada keluhuran, kepada keagungannya, yaitu tindakan-tindakan yang selalu baik dan selalu menghindari kejahatan, di mana di dalam lubuk hati seseorang Allah bekerja lewat suara batinnya. Allah menyatakan dirinya dan selalu memerintahkan melakukan perintah baik dan untuk mengelakkan yang jahat. Hukum tersebut selalu sudah dan tertanam di dalam diri manusia. Maka kita sebagai manusia pribadi, manusia itu sendiri, marilah kita hidupi suara hati nurani kita di dalam batin kita. Kita latih dalam doa dan keheningan, dalam mati raga dan kebaikan, dalam cinta kasih dan juga kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena di dalam hati nurani akal budi bekerja. Di dalam hati nurani kebaikan konkret selalu menyatakan dirinya dan akan sedang untuk dilaksanakan. Maka baik dan buruk moralnya pun ada. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus hidupi dalam doa kita, dalam hidup kita, dalam keheningan kita di dalam Tuhan, agar hati nurani kita pun bersih dan selalu mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakan kehendaknya, sehingga hidup kita selalu diberkati dan keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan, dan dimanapun kita berada, Allah selalu memberikan berkat-Nya. Tuhan memberkati Anda semua.